Alhamdulillah, bersyukur ala ni'amillah. Kita malam hari ini masih membahas tentang masalah denda-denda yang dibayar oleh orang yang melaksanakan ibadah haji lantaran dia melakukan pelanggaran. Pada saat ibadah haji juga dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Al-Khadir, yaitu ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, ya man la tashtabih alaihi al-aswat, ya man la tughillutuhu al-masail wa la takhdilihu alaihi al-lughat, ya man la yughrimuhu ilhahu al-mulhin wa la tujidliruhu mas'alatu as-sa'ilin, adzikna barda afwik wa halawata munajatik. Itu satu riwayat doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Al-Khadir ala nabiyina wa alaihi afdhalus salat wassalam. Ya, orang yang membaca doa ini itu insyaallah pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa riwayat yang memang riwayatnya banyak dan mirip-mirip. Ada lagi riwayat Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, ya man la tughallituhu as-samilun, ya man la yatabarra an ilhahil mulhin alaih, adzikna barda afwik wa halawata rahmatik. Jadi, tapi intinya hampir mirip semua, ya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Al-Khadir ala nabiyina wa alaihi afdhalus salat wassalam. Nah, kemudian terkait masalah denda, Al-Imam Ibnul Muqri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengarang sebuah syair untuk denda. Yang pertama kata beliau, arba'atu dima'i hajjin tuhsaru awwaluhal murattabun muqaddaru. Denda atau dam untuk orang yang melaksanakan ibadah haji ini terbatas menjadi 4 bagian. Jadi cuma ada 4. Awwaluhal murattabul muqaddaru, yang pertama tertib dan ditentukan. Tertib dan ditentukan. Artinya yang namanya tertib, nomor 1, kalau masih bisa nggak boleh pindah ke nomor 2. Nomor 2 bisa nggak boleh pindah ke nomor 3. Itu namanya tertib. Kemudian dendanya apa aja? Muqaddar, udah ditentuin. Yang pertama apa? Nih orang yang kena ini, ya, orang yang kena apa namanya nih? Denda ini dia harus tertib dan dendanya sudah ditentukan. Yang pertama damu tamattu'in wal qiran. Pertama, dam orang yang hajinya tamattu dan juga atau hajinya qiran. Ya, orang yang ibadah haji, hajinya modelnya model apa? Tamattu atau qiran. Kena denda ini. Terus wal fawat, orang yang ketinggalan wukuf di Arafah. Ya, orang yang ketinggalan wukuf di Arafah. Arafah kan panjang. Waktunya ini panjang, dari mulai zuhur atau zawal hari 9 Zulhijjah, dari zuhur 9 Zulhijjah sampai subuh Idul Adha. Panjang nggak tuh? Panjang. Berapa jam? Kalau segitu, misalnya zuhur misalnya jam 12, berarti 12 ketemu 12 malam aja 12, 18 jam kira-kira. Sedangkan wukuf di Arafah cuma bentaran doang. Lewat aja cukup. Ya, lewat aja cukup. Masa cuma lewat doang dikasih waktu 18 jam, nggak bisa. Itu yang ketiga. Kemudian wa tarkul ihrami minal miqat. Orang yang meninggalkan ihram dari miqat. Ihramnya kagak dari miqat. Kemudian warramyi, orang yang meninggalkan melontar jamrah. Wal mabit, dan orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah, mabit di Mina.
wa tawafil wada, dan orang yang meninggalkan tawaf wada. Ini bagaimana? Bagaimana nih buat orang yang tadi haji tamattu atau qiran, atau tertinggal wukuf di Arafah, atau ihram enggak dari miqat, atau enggak melontar jamrah, atau enggak mabit di Muzdalifah, atau enggak mabit di Mina, atau enggak ngelaksanain tawaf wada. Ini semuanya wajib bayar kambing. Waduh, pas-pasan, saya kagak ada duit. Haji backpacker. Ya, haji backpacker. Apa backpacker? Yang ngampar. Bahasanya aja keren. Haji backpacker. Ngampar maksudnya. Ya di sana mantar bagaimana aja. Atau mau masjid tidur di masjid, atau mau di jalanan tidur di jalanan. Nggak punya duit, gimana? Yasumu indaman faqad thalathatan fihi wa sab'an fil balad. Kalau dia nggak dapetin itu, atau nih bisa jadi kambingnya kagak ada, bisa jadi, ya bisa jadi. Kalau biasanya mah enggak, banyak kambing mah, ya kambing mah banyak. Sampai kemarin juga banyak, ya kambing banyak. Yang beli ya kagak ada, yang beli yang di kambing mah banyak. Nah, jadi buat orang yang ketinggalan itu semua, ya melaksanakan itu atau tidak melaksanakan yang harus dilaksanakan, itu kan tadi rata-rata meninggalkan yang seharusnya dikerjakan. Orang yang hajinya tamattu atau qiran pertama dan kedua, terus orang yang ketinggalan wukuf di Arafah karena disuruh wukuf, dia kagak wukuf, atau karena dia nggak mau nggak mau ihram dari miqat, atau nggak mau melontar jamrah, atau nggak mau mabit di Muzdalifah, nggak mau mabit di Mina, atau nggak tawaf wada. Orang kalau pada tawaf wada, orang-orang kayak kampung punya dia. Ya, tawaf wada kan artinya tawaf perpisahan, ya perpisahan. TK aja perpisahan, TK perpisahan, SD perpisahan. Ini datang ke rumah Allah mau perpisahan, suruh tawaf wada, nggak mau dia tawaf wada, udah dah. Dan tembok ada juga yang begitu, sibuk shopping, ya sibuk shopping. Begitu dia nyampe ke hotel, bis mau berangkat, udah tawaf wada belum? Waduh, bayar tuh. Apa bayarnya? Dzabhu syatin, motong kambing. Kambing yang kecil aja kecil boleh nggak? Nggak boleh. Kambing yang emang syarat buat korban, nggak boleh kambing kecil. Nah, kambing yang memenuhi syarat korban. Terus gimana? Bagi-bagiin di haram. Ya, itu kambing harus bagiin di haram. Di sana maksudnya, di haram Mekah. Bagi-bagiin di sana. Ribet nggak? Nggak ribet. Kita mau bagiin kemana? Emang kenal. Makanya kalau dibantuin sama travel lumayan. Alhamdulillah dibantuin. Ada yang ada yang mewakilkan di sana, ya. Terus kalau dia tadi kagak ada, kambingnya kagak ada, atau dia duitnya kagak ada, shoma thalathata ayyamin bil hajj. Dia masih ibadah haji ini puasa 3 hari. Ya. Dia masih haji ini, ngelakuin pelanggaran tadi itu. Ya, harus puasa 3 hari. Kalau enggak dia enggak bayar kambing, ya, kalau dia enggak motong kambing, puasa di sana 3 hari. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi puasa begitu dia pulang. Jadi begitu dia pulang, dia harus puasa 7 hari. Ya, ntar begitu dia nyampe rumah, ya orang bagi-bagi kurma, ya air, dia puasa. Emang kenapa? Ya Allah, soleh banget ini orang haji, ya. Udah habis punya haji, pulang masih aja puasa, luar biasa. Ini haji benar-benar mabrur. Ada hawa, ya, bikin pelanggaran. Tapi kalau puasa, ya mumpung Senin Kemis ini, benar. Mumpung Senin Kemis, puasa benar. Tapi kalau
aduh saya mau puasa ini, ada wangsit harus puasa 7 hari itu bayar denda ya, 3 hari di sana, begitu dia pulang harus puasa 7 hari. Yang kedua, wasani tartibun wa ta'dilun warad fi muhsarin wa wad'i hajjin in fasad in lam yajid qawwamahu thumma ishtara bihi ta'aman tu'matan lil fuqara thumma li ajlin mithlu dhaka sawma a'ni bihi an kulli muddin yawma. Waduh, ini mah luar biasa nih yang kedua ya, kalau bahasa kasarnya ini yang kedua sampai kena ini modar aja pokoknya. Wah, ribet udah. Emang apa yang kedua? Yang kedua itu kata Imam Ibn al-Muqri, wasani tartibun wa ta'dilun warad. Tertib, ta'dil. Ya. Yang tadi yang apa namanya? Yang pertama tertib muqaddar. Ya. Tertib dan ditentukan. Apa ditentukannya? Ditentukannya motong kambing. Kalau nggak mampu baru puasa 3 hari di sono, 7 hari di rumah. Nah, ini yang sekarang nih yang kedua, tertib ta'dil. Apa artinya tertib ta'dil? Nggak boleh pindah dari yang nomor 1 ke nomor 2. Kalau nomor 1 bisa, ya. Begitu nomor 1 nggak bisa, nomor 2. Nomor 2 nggak bisa, baru ke nomor 3. Itu tertib. Ya. Kemudian ta'dil. Apa artinya ta'dil? Itu ntar kalau kagak ada, maka nanti dikonversi. Paham dikonversi? Ya, dikonversi, ditukar. Kalau kita nih dolar, kita punya duit dolar 10.000, ditukarkan ya sama rupiah. Nah, ini siapa nih yang kena? Fi muhsarin wa wad'i hajjin in fasad. Yang pertama muhsar. Muhsar ini orang yang dilarang masuk. Ya, dilarang masuk. Udah nyampe sono kagak bisa. Emang apa? Udah niat haji, nyampe masuk Jeddah ditangkap. Emang apa? Bawa narkoba. Misalnya, ya. Ya, bisa haji tuh kalau gitu. Lah kagak bakal bisa haji, tangkap penjara. Kewajiban hajinya bagaimana? Nah, berlanjut ya, nih ntar harus bayar dam dia. Terus sama orang yang bersetubuh ya, sama orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal. Kebangetan kagak kuat kali ini orang, kebangetan kagak kuat, akhirnya bersetubuh sama bininya sebelum tahallul. Nah, bentaran. Tanggal 9, nih misalnya orang ibadah haji misal nih, dia niat umroh, dia niat ihram pagi tanggal 9, niat ihram nih, pagi tanggal 9. Tanggal 9-nya udah wukuf di Arafah, siangnya nih udah wukuf, ya, malamnya udah mabit di Musdalifah, malamnya udah ngelontar jamroh, ya. Udah tawaf, habis itu tawaf, habis itu sa'i, ya, itu udah tahallul awal. Ya sehari setengah, 2 hari dah, itu udah tahallul awal. Nah ini belum tahallul awal, udah apa? Udah setubuh, bersetubuh sama istrinya. Hajinya bagaimana? Rusak. Apa yang harus dia bayar? Kambing lagi aja, ya, motong kan kambing. Jadi harus motong kambing. Iya. Nih, bayangin Pak. Jadi kalau ada apa-apa di dalam agama kita itu gantinya, ada gantinya gitu, paham? Ada gantinya. Gantinya apa? Motong kambing. Ya, bukan kelinci, bukan ayam, kambing. Lumayan. Ya, kalau saya boleh nyaranin, bapak-bapak kalau ada keluarganya yang sakit atau apa, ambil kambing, potong, niatin buat ganti yang sakit, ganti sehat, bagiin.
Ya, wah kalau orang Islam begitu semuanya, wow sehat semua. Yang sakit sehat, yang sehat pada makan kambing semua. Jadi itu tuh, pertama kambing. Yang kedua, kalau kambingnya kagak ada atau dia kagak punya duit, ya, itu diapain? Qawwamahu, dikonversi. Ini kambing harganya berapa? Ya, kambing yang cukup syarat aja, yang cukup syarat buat korban, berapa nih? Oh 2 juta misalnya, ya udah 2 juta. Nah, diapain 2 juta? Thumma ishtara bihi ta'aman tu'matan lil fuqara. Dibeliin beras, ya, dibeliin makanan. Maksudnya makanan itu kalau di kita beras, dibeliin beras, terus berasnya semua dibagi-bagiin ke fakir miskin, gitu ya. Kalau nomor 1 gak ada, baru ke nomor 2. Waduh, ini saya beli kambing, duitnya kagak ada. Kalau saya disuruh beli beras, sama aja, pakai duit juga, kagak punya juga duitnya, bagaimana? Nah, summa li'ajzin mithlu dhaka sawma a'ni bihi an kulli muddin yawma. Terus bagaimana? Itu tadi yang 2 juta, kira-kira kalau diberiin beras berapa liter? Hah? 2 juta. Hah? Bentar dulu. Hah? Setengah. 3 karung. 3 karung berapa liter? 180. Kalau mut berarti bisa 200. Ya, kalau mut bisa 200. Terus bagaimana? Puasa 200 hari. Ini apa kalau kata saya, kata modern. Makanya nih kita kadang-kadang orang punya duit, kadang-kadang nggak boleh belagu, begitu. Orang punya duit nih, kagak boleh belagu. Orang yang kagak punya duit sama, lebih-lebih. Ini memang kagak punya duit pakai belagu. Yang kalau punya duit kan dia masih bisa beli apa? Kambing. Tadi kan ya bayar kambing kan? Bayar kambing. Wah, kambingnya kagak ada, ya udah dah. Beli apa? Beli beras. Dan kalau orang belagu kagak punya duit, bagaimana? Lo puasa tuh 200 hari. Mau gitu. Makanya jangan belagu-belagu. Lo kagak punya duit, belagu lagi. Ya kayak gitu zaman Nabi SAW. Kasusnya kan puasa. Kasusnya puasa. Siang-siang tengah di bolong bulan Ramadan, dia setubuh sama bininya. Datang sama Nabi, kata Nabi, yaudah, lo harus merdekain budak. Wah, duit dari mana merdekain budak? Oh ya udah, kalau emang nggak bisa ya kasih 60 orang miskin makanan. Ya Allah Rasul, emang saya yang paling miskin. Ya udah kalau begitu puasa ada 2 bulan. Nah ini saya sehari aja kagak kuat. Ya Allah, ini kan orang miskin nyari masalah ini. Ini kagak kena, ini nggak kena. Ya. Lah ini dia bersetubuh, tahalul awal belum udah bersetubuh. Ya, hati-hati tuh. Kambing, kalau nggak kambing, harganya kambing dikonversi kemana? Ke beras, atau kalau di sana ke gandum, ya. Nah terus kalau emang itu nggak bisa juga, nah itu dah, hitung dah berapa mut jadinya, ya. 1 mut itu sama 1 liter masih lebih 1 liter, ya. Kalau tadi katanya sekitar 2 juta itu jadi 180 liter, berarti 200 mut kan? Dan 200 mut itu berarti kalau dia puasa hampir 8 bulan.
Itu kalau puasanya tiap hari. Kalau puasanya cuma ngikutin Senin Kemis ya agak kelar udah. Nah kemudian yang ketiga at-takhiru wa ta'dil. Nah kalau yang ketiga ini takhir, artinya dia boleh milih dan bisa dikonversi. Ini masalah apa? Fisaidin. Ini buat orang yang berburu di tanah haram, kan nggak boleh berburu. Ini kalau kita misalnya ada orang, ya lah kita haji di sana ngapain sih berburu? Orang haji ngapain? Lain, ada orang tuh kalau hobi lain urusan. Iya, orang tuh kalau hobi lain urusan. Kayak bapak misalnya nih, kagak hobi sama kambing, hobi apa kagak? Hobi nggak sama kambing? Kagak kan? Nah kalau yang hobi sama kambing itu datang ke pasar kambing jam 3 pagi, itu nggak ada urusan. Nah kita mah jam 3 mau ngapain? Nah dia mah dilakuin. Orang kalau hobi lain. Pernah dulu ada orang Indonesia ziarah Nabi Hud, ya Allah, ziarah Nabi Hud, bayangin. Ziarah Nabi Hud karena ibadah. Di sana kan rangkaian ibadah. Ya. Gara-gara nih orang demen sama mancing. Emang di tempat ziarah Nabi Allah itu ada sungai. Ada sungai, Pak. Ada ikannya. Gara-gara hobi mancing lah. Mancing. Itu kuat nyari joran. Nyari batang kayu buat dijadiin joran. Lagi ngapain? Ziarah. Bayangin tuh. Orang kalau udah hobi, nah ini kagak boleh berburu di sana. Wa asjarin, nggak boleh matain pohonan juga di sana, nggak boleh nyabut. Terus gimana? In syi'ta fadbah aw fa'addil mithlama addalta fi khimati ma taqaddama. Tergantung entar yang dia cabut puunannya atau yang dia lagi buru itu apa, gitu ya. Kalau yang diburu yang kecil-kecil kambing, terus entar gimana kalau nggak bayar kambing? Kayak tadi tuh dikonversi, beli gandum bagi-bagiin. Itu kalau yang diinin kecil. Kalau misalnya yang mati ini binatangnya rada gede, ya gede, ontak, dan nggak bisa kambing, ya ontak urusannya. Atau puunannya gede, ontak aja urusannya. Coba, itu kalau ontak bagaimana? Kan lebih mahal lagi. Kalau ontak misalnya 20 juta misalnya, berarti kalau nggak bayar ontaknya nggak ada, pilih yang lain. Apaan? Konversi 20 juta ke gandum, dapat berapa tuh? Berapa mud? Ya, bagi-bagi ke fakir miskin. Nah, kalau kagak kuat lagi, puasa segitu. Apa kagak modal? Nah tadi cuman kambing aja, kalau kita konversi ke mud bisa berapa? 200 hari. Kalau onta bisa berapa? 2 tahunan puasa mulu. Ya, hati-hati tuh makanya. Nah, tapi itu memang jarang terjadi. Nah, yang keempat, wa khayran wa qaddiran fil rabi'i in syi'ta fadbah aw fajud bi as'i li syakhsin nisbun aw fasum thalathan tajtatha majtathastahu jtithatha fil halqi wal qalmi wal lubs duhnin tibin wa taqbilin wa wad'in thunni aw baina tahlilai dhawi ihrami hadhi dima'ul hajji bit tamami. Nah, ini berikutnya adalah bagian yang sering kali terjadi, ya. Ini bagian yang sering kali terjadi.
Apaan? Pertama, motong rambut bulan waktunya, ya. Al-qalam, al-qalmu maksudnya, qalmul adfar, atau gunting kuku. Al-lubsul makhit, atau pakai pakaian yang berjahit. Duhnus sya'ar, atau minyakin rambut. Dia nggak boleh semua nih. Atib, atau pakai minyak wangi. Atau muqaddimatul jima'. Apa muqaddimatul jima' itu? Pemanasan. Ya, jima'nya agak pemanasan doang. Itu. Atau jima' tapi yang kedua udah. Jima' yang kedua. Apa maksudnya? Tadi kan dia udah kena tuh. Misalnya nih dia jima' nih, dia bersetubuh, kan udah kena tuh. Gimana Bang? Bersetubuh. Ya udah, potong kambing Bang. Ya Allah. Bersetubuh doang mau potong kambing. Iya. Ya udah dah, tanggung dah. Main lagi dah. Main lagi misalnya, nggak kena lagi. Ya. Cuman yang kedua, ntar kenanya dan ini. Ya. Dan mutakhir. Apa namanya? Yang keempat itu takhir wa takdir. Udah ditentuin tapi boleh milih. Apa aja? Pertama, dzabhu syah, motong kambing. Atau siyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Atau at-tasadduq bi thalathati aswa', sedekah 3 sa'. 3 sa' berarti 12 mud. Ya sekitar 15 liter lah amannya. Ya. Nah, 12 liter aman ya. Pilih mana? Motong kambing, puasa 3 hari, apa 12 liter? 12 liter ini mah. Ya, mau pada ngakal. Gimana aja caranya biar dapat yang murahan. Kan begitu. Ya. Nah, itu buat pelanggaran-pelanggaran tadi itu, ya. Buat orang-orang yang melanggar apa namanya? Motong rambut, motong kuku, pakai pakaian yang berjahit, terus pakai minyak wangi, minyakin rambut, pemanasan bersetubuh atau bersetubuh yang kedua kalinya. Nah, itu dia ini nih. Ya, potong kambing atau puasa 3 hari atau sedekah 12 liter kurang lebih begitu. Ya. Itu tinggal dipikirin aja. Kalau orang yang ini melanggarnya apa? Nah itu tadi itu, ya. Apa namanya? Denda-dendanya itu tadi. Ya, wallahu a'lam. Ada yang tanyain? Enggak, lain itu mah. Enggak. Terkait masalah apa namanya, pemotongan, ya, terkait masalah pemotongan. Ini pemotongan ini nggak boleh kecuali di sono. Pertama nih, la yujzi'ul hadyu fi ghairil haram. Buat urusan motong harus di sana. Wa kadza la yujzi'ud damul wajib bi anwa'ihi wal it'am bi ghairil haram illa fil ihsar. Enggak boleh bagi-bagiin sampai sedekah-sedekahnya harus di sono. Ya, enggak boleh dia nelpon keluarganya, lu bikin ya sedekah ya kasih tetangga-tetangga, enggak bisa. Gitu ya. Jadi motongnya di sono. Buat yang apa namanya kena denda sedekah juga di mana? Di sono juga bagi-bagiinnya, ya. Terus kecuali di ihsar, orang yang tadi nggak boleh masuk. Misalnya dia baru nyampe Jeddah, ya. Jeddah kan bukan termasuk tanah haram. Dia baru masuk Jeddah, udah diapain? Udah dilarang dia, nggak boleh masuk. Nah, terus dia gimana? Misalnya mau motong kambing di mana? Ya udah di situ, di Jeddah. Orang dia nggak boleh masuk, ya. Jadi buat dia
lain tuh, tapi yang lain harus diharam semua. Berarti yang berarti orang yang tertangkap atau tertangkap itu statusnya sah? Ya enggak lah. Bayar denda tadi? Iya, dia punya kewajiban lagi buat datang lagi. Kan banyak sekarang. Iya. Di ziarah yang resiko tertangkap itu kan. Iya, yang sekarang itu bisanya bisa ziarah, bisa pekerja, ya. Ya, padahal sih pengen apa? Pengen haji gitu. Habis itu ketahuan, ditangkap, dipulangin. Ya, mana di sini udah ratiban. Nah, ini kok dipulangin lagi? Iya kan, nggak boleh. Nah, bisanya ya itu gimana? Udah ntar motong kambing, hajinya ntar dia harus balik lagi, gitu. Ya. Dan nggak boleh makan. Itu orang yang misalnya kayak bayar denda tadi itu kambing, boleh nggak dia ngambil daging kambingnya? Nggak boleh, harus bagian semua. Ya. Terus tadi sedekah yang dibagiin ke 3 orang miskin, nggak boleh kurang dari 3, ya, nggak boleh kurang dari 3, ya. Nah itu hal-hal yang harus kita ketahui.